teman-teman. Saya akan terungkap dulu sebentar nanti, lalu saya akan pakai akun anti rungkat untuk melayani pasien-pasien kita pada malam hari ini. Ya. 5 jaga ujung ya. Kita lihat dari gitu maksud saya, teman-teman. Oke, teman-teman, mohon bantuan tap-tap layarnya dulu dan saya juga izin ke jeda karena saya mau bagikan live streaming ini ke WhatsApp juga ya. Terus juga ke ini ke stories. Oke, bentar. Oh iya. Nih ini. Oke, teman-teman semuanya yang di YouTube, bentar ya. Saya lihat dulu yang di YouTube. Teman-teman jika ada pertanyaan tulis di YouTube saya ya. Oh, 90. Kalau yang menulisnya di ini di TikTok ya, di TikTok ini teman-teman, saya jujur agak susah gitu membacanya. Agak susah karena cepat kali dia di TikTok ini, yang hilangnya itu cepat sekali. Maka dari itu teman-teman jika ada pertanyaan tulis langsung di YouTube saya ya. Bentar, kok ini YouTube saya ini kok nggak jalan ya? Sabar ya. Oh, ada penontonnya 6 orang. Iya teman-teman yang di YouTube manapun ya, yang belum bantu YouTube saya, mohon dibantu ya teman-teman semuanya. Ada 6 orang di YouTube saya, temenin tuh yang 6 orang biar ramai juga yang di YouTube. Yang di YouTube kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar gitu ya. Dan teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya penuhi janji nih dengan RK. Kita mempunyai tema yang bagus malam hari ini. Ya saya pastinya mainnya ke Al-Quran. Karena kalau cuma sejarah ya teman-teman tentang masalah Nabi Isa ini sedikit kali gitu sejarahnya. Siapkan matang dulu. Jadi saya akan lebih menanyai ke Yesus dan menjelaskan Nabi Isa melalui Al-Quran saja ya. Oke, sabar. Saya jadikan dulu moderator yang di YouTube. Oke. Aman ya yang di YouTube, aman ya? Membuat gambarnya nggak ngadat-ngadat, terus suaranya aman ya? Apa ya? Oke. Tap layarnya jangan kurang-kurang kawan-kawan ya. Dibantu posting ulang kan gitu. Nah, ini kita Oke, teman-teman, kita lagi kita akan mulai ya. Teman-teman ya, kita akan mulai 1,5 menit lagi. Ya, kita tap layarnya teman-teman. Satukan teman-teman bantu untuk ajar Pak Ustadz. RK adiknya si Edis. Enggak, RK ini bukan adiknya Edis, tapi memang musuhnya Edis dia juga. Tiga kali share juga bagus teman-teman. Dia adalah salah satu orang yang tidak sepakat dengan Edis, kawan-kawan. Nah, ini RK, si RK. Dia enggak sepakat dengan Edis. Dan udah lama juga ya, saya tidak live dengan RK. Kemarin terakhir saya melawan dia ini di Madinah ya, waktu di Mekah bukan di Madinah. Soalnya di Mekah jaringannya jelek teman-teman. Nah, lebih bagus WiFi rumah saya meskipun putus-putus juga. Ada mantap, baik, dan makasih ya yang di YouTube atas konfirmasinya. Kita kencangkan share-nya teman-teman ya, kencangkan share-nya, tembuskan layar. Terus kalau ada target mohon dibantu untuk dipenuhi ya teman-teman. Jangan lupa lock orange bagi yang baru bergabung teman-teman. Bantu Bang RK. Karena apa? Karena makin kita memenuhi target TokTok, dia akan merekomendasikan live streaming kita. Jadi agak meluas juga gitu ya. Dakwah saya, artinya apa? Dakwah saya dibantu oleh Anda, dan di dalam yang Anda lakukan dengan jari Anda itu, maka insya Allah ya tetap akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. YouTube-nya apa Ustadz? Album Yusuf PI. Ngeri geng. YouTube saya album Yusuf PI. Itu nama YouTube-nya. One more. Klik aja di YouTube. One more. Album Yusuf PI pasti keluar. Ada 10 orang. Terbacanya di YouTube 10 orang. Tapi di ini saya, kita masih pemanasan dulu teman-teman ya, soalnya kita tembuskan akun. Belum selesai juga dia ngomong, kawan-kawan. Tembuskan akun Bang RK ke 1,5. Masih minta tap-tap aja dia sama orang-orang. Juga di minta 2 kali rupanya tesnya. Aduh, entah target apa yang mau dia kejar ini orang.
gasin. Ya udah nggak apa-apa dah ya. Biarkan Baik, saja gitu. Gas Ustadz muntah berak RK ya. Nanti jadiin VT aja ya kawan-kawan semuanya. Dijadiin VT. Layarnya aja keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kalau baru lawan hadir di Nander dia YouTube, udah Mbak framing Natalia kita gitu, Iriani udah lancarkan Prisma. Kalau Bukan, PK ini kalau pakai PK gini OBS. sama Nander kita Ternyata udah bukan di-framing, teman. Waduh, OBS-nya Mbak menyakitkan Natalia, hati tapi kalau sama Nander ini. yang bermasalah itu ternyata jaringan saya. Tapi Soalnya sama kan Ucup yang malam penontonnya hari di gede sini di juga sebelah, dipakai teman, ya. jaringan saya, bukan cuma Penontonnya saya gede yang di sebelah, memakai jadi memang wifi-nya. tap-tap layarnya aja tuh. Ternyata tidak mencukupi, Ya, padahal keras, udah ya. 200 MB loh. 200 bayangkan. Iya, tap-tap layarnya aja ngeri. 1,4 Gila teman-teman, juga Love gitu ya. Orange. Bagi yang baru bergabung, Assalamualaikum Ya. Ustaz, salam dari saya udah lama Cempaka nggak live Banjarbaru. soalnya. Wah, Bantu sekampung Love sih Orange Din bagi yang lon-lon baru di bergabung, YouTube. follow-follow RK ya teman-teman ya. Dan juga di share-share Yang dari teman-teman Cempaka ya. tuh. Satu orang Sekampung 5 kali sih Din share atau lon-lon. 6 kali share. Bantu Bang RK untuk 1 Oke. kali share, 6 kali share. Saya jadiin dulu moderator juga ya yang di YouTube satu persatu nih, sambil teman-teman juga tap-tap layar memenuhi target dulu. Nggak apa-apa, kita sama RK ini 1,5 jam atau sampai 2 jam. Karena dia sering mutar-mutar setahu saya. Sering mutar-mutar. 24 mawar teman-teman, 24 mawar teman-teman. Kalau Tuh ya muncul begini target berarti ya 24 teman-teman. mawar Target orang tuh apa berbeda. love orange ya targetnya. 24 mawar orang berbeda. 24. 24 mawar orang Win berbeda. strike Kalau saya muncul kok kayak rusak gini. ya teman-teman. Mantap, mantan PKPK mandi lumpur. Kemarin hampir 40. Ini ada rusak ini pula. ya. Tadi saya kalah Asik. Kak, sama. Nah, dikit lagi ya. Hampir 40. Muncul kali 3. Ini muncul kali 3 baru digasin teman-teman. Waalaikumsalam Muncul kali warahmatullahi 3, wabarakatuh. digasin. Nanti dia kalikan 3. Iya, biarin dia mau ngomong apapun Kita tema terserah. malam ini tentang Ya, Yesus dan ngomong Isa ya, apapun seperti terserah. apa ya. Gak cukup rupanya dia itu Pasti dia udah mempersiapkan satu segala kali sesuatu percobaan, dulu. 2 kali Sudah, teman-teman mintanya. Ya sudah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tetap layarnya aja tuh meyakinkan ya. RK itu muridnya Edis bukan. Lagi ya teman-teman. RK ini musuhnya Edis. Ini ya. Karena apa? Karena RK ini Katolik. Kalau Edis kan pro setan dia. Sorry teman-teman ya. Udah? Bahaya kalau saya ngomong-ngomong kayak gitu. Soalnya saya bukan pakai akun anti rungkat. Bahaya. Aduh. Udah siap? Jadi pemilihan bahasanya juga nggak bisa sembrono gitu. Tiba-tiba nanti mati live streaming saya. Hede. Ngeri guys di sebelah. 2 Orange, menit lagi teman-teman. lama kali nih. Kalau lihat RK Love ngomong Orange, ya teman-teman, bagi yang baru lama bergabung di gitu live rasanya teman-teman 2 RK. menit. Kalau punya 1 poin Ada. Orange kan saja. Syukran jazakumullah khair ya teman-teman semuanya. Kalau punya Yang ini, udah di Love Orange tap-tap kan layarnya ngebantu dari sisi Di tap-tap Love layar. Orange kan saja teman-teman. Kalau punya satu, Sabar. di Love Orange kan saja. Aduh, ini saya juga lihat dulu di ini saya pakai akun yayasan salahnya di HP satunya. Belum dia guys. Sebenarnya malam hari ini teman-teman juga ada janji dengan mata pisau. Nggak tahu saya nabrak rupanya jadwalnya nabrak. Kamu nggak Maka debat dari sama itu saya tunda Cok? dulu dengan mata pisau besok aja gitu. Biarkan malam hari ini sama RK dulu. Katanya kamu Biarin takut lah, dengan teman-teman. mata pisau. Kalau pakai dengan mata pisau tuh saya pakai akun anti rungkat itu nggak bisa. Karena saya juga kejam mulutnya. Kalau RK enggak lah. Kemarin kan RK kan silahkan tanya Kristen. Katanya saya nggak takut. Oke, kita tanya kan gitu ya. Ini ya. Ada. Ya, 50 detik lagi ya kawan-kawan, 50 detik lagi. Tap layarnya, terima kasih banyak. Udah 600.000 lebih ya. Dan ada 4.600 penonton. Udah 2 kali ya. Habis ini langsung siapa yang mau duluan? Terserah kamu. Yang duluan yang menutup nanti. Terserah kamu. Ya udah, kalau gitu saya yang duluan ya. Boleh. Oke, Berapa 20 jam detik kita? lagi. Sampai subuh nggak apa-apa. Kayaknya kau cup. Iya iyalah. Kayaknya kau cup. Berapa jam kita ini? 1,5 jam atau 2 jam? 2 jam ya. Paling lama 2 jam. Berarti 20. Jadi 20 sampai 22 setengah 11 tempat. Oh, kamu di Wita juga kan? Ya iya Wita lah. Oke, siap. Ini Oke. sama kayak kemarin atau gimana?
Udahlah 55 aja, soalnya nampilin ayat banyak nanti. Gak enak, cu. Gak enak katanya. Kemarin berantakan Nggak, kemarin itu ya. enggak. Memang paling enak adalah atau kamu mau pakai waktu aja. Waktu kayak gimana? Maksudnya 2,5 biar jangan terlalu lama, nggak enak. 2,5 itu kamu nyerocos habis, nggak sempat nanya. Mesti. Ya udah kayak gini aja, ya udah kayak gini aja. Oke lah, 5 menit. 55 ya. Kalau nya 2,5 nya kau Udah, nyerocos pencet aja lah, udah habis. pencet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya, dimanapun anda berada. Ya, malam hari ini kita sekali lagi saya sampaikan mempunyai tema dalam diskusi PK dengan RK. Ya, saya ada melihat ya teman-teman sebuah video dari RK yang mati-matian membahas tentang Nabi Isa lewat Al-Quran kita. Saya pikir pintar kali orang ini Quran. Kan gitu. Ya udah kita bahas dan kita jawab aja malam hari ini framingannya terhadap Nabi Isa ya yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita harus mengetahui dulu background Nabi Isa itu ya seperti apa di dalam Al-Quran. Kita dapat membuka ya teman-teman, ada salah satu surah nama ibunya, yaitu surah ke-19, surah Maryam. Artinya perlu diketahui dulu, di umat Islam itu dia menghormati Bunda Maria, ya Bunda Maryam. Jadi Islam tidak mencela Bunda Maryam seperti Yahudi. Itu. Tapi Islam itu memuliakan Bunda Maria. Itu yang pertama. Lalu beliau mempunyai seorang anak yang mana anak ini diangkat menjadi seorang nabi. Hal itu dapat kita lihat di dalam Quran surah Maryam ayat ke-30. Faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba, dan dia telah memberiku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di ayat ke-31-nya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-shalati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan Nabi Isa itu orang yang diberkati dimanapun dia berada, dan dia melaksanakan perintah Allah sepanjang hidupnya, yaitu dia mendirikan sholat. Oh, apakah di zaman Nabi Isa dulu udah ada sholat? Bukan sholat seperti kita ya teman-teman. Syariat dari para nabi sujud itu udah ada. Terus Nabi Isa ini ya teman-teman, dia selamat pada hari dia dilahirkan. Coba kalau kita lihat di ayat Maryam 33-nya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Selamat dari apa beliau? Beliau selamat dari tuduhan Yahudi. Beliau adalah anak haram. Dan beliau juga menyelamatkan ibunya yang dituduh berzina oleh Yahudi. Terus Nabi Isa ini juga selamat sewaktu beliau wafat. Artinya beliau tidak wafat berdarah-darah. Beliau tidak mati berdarah-darah, tetapi beliau selamat. Sebagaimana manusia biasanya, beliau mati karena menua. Beliau wafat karena menua. Lalu dulu katanya ada penyalipan terhadap Nabi Isa. Itu telah dibantah oleh Al-Quran ya teman-teman, sesuai Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka berkata, orang-orang Yahudi itu ya telah menangkap Isa putra Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi Allah serupakan gitu ya. Nabi Isa alaihi salam tersebut diselamatkan oleh Allah. Lalu kemana beliau? Barrafa'ahullahu ilaihi, beliau diangkat ke langit. Nah gitu. Jadi beliau itu ya perlu kita catat satu poin, beliau tidak mati berdarah-darah, beliau tidak wafat berdarah-darah. Beliau diangkat ke langit.
Terus keselamatan juga pada hari beliau dibangkitkan. Ya, waktu nanti kita dibangkitkan, seluruh manusia, Nabi Isa pun juga dibangkitkan. Pada hari itu beliau selamat. Selamat dari apa beliau itu? Selamat dari tuduhan orang-orang yang menyembahnya, ya. Makanya tuh ada ceritanya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nanti Nabi Isa alaihi salam akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Di situ Allah akan menanyai Nabi Isa dan langsung mengambil kesaksiannya. Apakah dulu di dunia pernah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya? Tuh ceritanya. Lebih lengkapnya nanti jalannya ya diskusi akan kita jelaskan secara menyeluruh. Terima kasih. DPR. Cecep. Oke, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu dan kita semua senantiasa dibimbing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tema pada malam hari ini cukup menarik, ya. Tapi ada beberapa poin, 5 poin yang sudah saya catat, tetapi saya belum mau masuk ke poin-poin itu, Pak Ustadz, ya. Karena ini prolog ya, Pak Ustadz ya. Nanti kita masuk ke sesi pertanyaan dan sesi tanya jawabnya seperti apa. Saya orangnya fair, ya. Nah, di sini bagaimana kita menjelaskan tentang Yesus Kristus, ya. Kita tahu Yesus Kristus ini yang kita imani adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, memiliki latar belakang yang jelas, memiliki silsilah yang jelas, ya. Jadi kami orang Kristen tidak pernah kenal yang namanya Isa Al-Masih, karena Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang Isa Al-Masih, ya. Orang Kristen juga tidak menyembah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Yang orang Kristen sembah adalah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus, ya. Jadi orang Kristen tidak menyembah Isa Al-Masih, tetapi orang Kristen menyembah Yesus. Orang Kristen mengenal Yesus Kristus, bukan mengenal Isa Al-Masih, Ustadz, ya. Ya, jadi siapa Yesus Kristus? Dia Bunda Maria, anak dari secara kemanusiaan dia anak dari Bunda Maria. Ya, anak dari Bunda Maria, dan kita mengenal, kita tahu persis ya silsilah tentang Bunda Maria seperti apa, ya, silsilah dari Yesus Kristus. Makanya di dalam iman kekristenan, teman-teman, Matius 1 ayat 1 itu sangat penting. Sangat penting. Kalau Matius pasal 1 ayat 1 tidak penting, kita abaikan saja, maka kita sudah melangkahi dasar dalam iman Kristen. Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Ya, dalam Matius pasal 1, Lukas pasal 3. Ya, menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Secara hukum ayahnya yang bernama Yusuf, dan secara manusiawi dalam Lukas 3 ibunya dari silsilah dari seorang ibunya yang bernama Bunda Maria. Jadi sangat jelas, kalau dua silsilah ini tidak ada, maka selesailah iman Kristen. Maka selesailah nubuatan itu, bahwa nubuatan tidak akan digenapi dalam Yesus Kristus, bahwa dia adalah keturunan Daud. Nah, ini sangat penting. Nah, kita tahu dengan sangat jelas Yesus lahir di abad keberapa, dia hidup di abad keberapa, kita tahu. Kita tahu dengan sangat jelas di dalam Alkitab maupun dalam sejarah, ya, Yesus Kristus itu disalibkan pada masa pemerintahan siapa? Ya. Kita tahu dengan jelas, ya, beberapa poin ini, ya. Yesus itu tidak disalib atau disalib, kita tahu dengan jelas, ya. Jadi karena karena Allah memperkenalkan diri kepada kita lewat putranya yang tunggal, makanya kita bisa tahu siapa Yesus Kristus. Tetapi kalau Yesus Kristus, Allah tidak memperkenalkan diri kepada manusia lewat putranya, lewat anaknya, maka kita tidak akan mengenal Allah. Makanya Allah memperkenalkan dirinya di dalam putra tunggal Allah, dalam anak tunggal Allah, sehingga kita tahu bahwa karya Allah di dalam Yesus Kristus itu sangatlah indah. Ya. Sangatlah indah. Sejarah kita sangatlah indah. Ya. Tradisi kita sangatlah indah. Ya. Saya belum mau masuk ke dalam sebuah sesi pertanyaan.
Ya, belum masuk sesi pertanyaan. Tetapi ada indikator-indikator yang perlu kita bahas, Ustadz, tentang siapakah Maryam ini. Apakah Maryam punya silsilah? Lalu siapakah Isa Al-Masih ini? Kata siapa dia tidak disalibkan? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran, Isa tidak disalibkan. It's okay, nanti kita akan diskusikan. Ya. Lalu ketika Isa hendak disalibkan lalu diselamatkan sama Allah, ya, itu pada abad berapa dia hendak disalibkan itu? Ya. Itu di abad keberapa tuh? Ini dalam nih. Ketika Isa hendak disalibkan, tetapi nyatanya tidak jadi disalibkan, itu abad keberapa tuh terjadi? Tapi tidak, nanti dijawab aja, gak apa-apa, silakan. Ini hanya pembukaan geli-geli sedikit aja ya. Ya, kasih geli-geli sedikit ya. Silakan Pak Ustadz. Kembalikan. Udah panas duluan dia mau gatal mulutnya udah. Gatal mulutnya. Ustadz saya itu ingin diskusi baik-baik. Ya, silakan. Oke ya teman-teman, dari penjelasan RK tadi ya ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saya gitu ya. Menggelitik saya. Dia menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu beda dengan Yesus Kristus. Baik, saya mau ambil perbandingan dulu tanpa melalui kitab suci. Ya, tanpa melalui agama. Kita tutup dulu Bible, kita tutup dulu Al-Quran. Maka kita akan ke sejarah dunia dulu. Sejak manusia pertama sampai hari ini hanya terjadi satu kali seorang perempuan perawan melahirkan seorang anak laki-laki dan dari bangsa Yahudi. Kan gitu. Jadi kita tidak membuka dulu kitab suci dan tidak membuka dulu Bible serta Quran. Kalau cuma sekali, ya jika ada yang mengatakan beda, maka saya minta kejadian atau sejarahnya yang kedua kali. Kan gitu. Kalau ada dua sejarahnya kan ya, ibaratnya tuh ada satu di Yahudi seorang perempuan melahirkan anak laki-laki dari bangsa Yahudi. Ada lagi terjadi dari Indonesia seorang perawan melahirkan anak laki-laki. Ya kan gitu. Jadi ya menurut sejarah dunia Nabi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Orang yang dimaksud adalah sama. Nah, tapi kalau kita membuka Bible maupun Al-Quran, ini diceritakan dua versi yang berbeda. Menurut Kristen disalib, menurut Islam dia tidaklah disalib. Kan seperti itu. Jadi ada dua versi meskipun oknum yang sama. Pasti ada salah satu yang salah dan hanya ada satu yang benar, kan gitu. Jadi gitu teman-teman. Siapakah yang benar, Islam atau Kristen? Saya mau tahu dulu ya, apalagi yang mau disampaikan RK tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi saya nggak terlalu banyak dulu menjelaskan. Nanti kalau saya jelaskan banyak-banyak pusing dia nanti, kan gitu. Oke, ya. Ada juga katanya yang berkaitannya tempat lahirnya itu beda. Nabi Isa di bawah pohon kurma, terus Yesus di kandang domba. Di mana ada di Alkitab itu, di Bible itu Yesus dilahirkan di kandang domba. Yesus itu setelah dilahirkan, dia diletakkan dalam palungan, kan gitu. Di dalam palungan, bukan di kandang domba. Lalu kenapa Al-Quran mengatakan di bawah pohon kurma? Artinya di situ ada penggembalaan hewan, yang mana tempat makan hewan tersebut ada di dekat-dekat pohon kurma tersebut. Nah, gampang gitu, itu nggak perlu dipermasalahkan tentang beda tempat itu ya. Yang perlu kita lihat itu ajaran Yesus seperti apa, terus ajaran Nabi Isa alaihi salam seperti apa. Ya, berkaitan tentang silsilah saya jawab dulu ya RK tadi. Al-Quran ya, jangan kau pikir seperti kitab biografi seseorang RK. Bukan seperti Matius 1 pasal 1. Al-Quran itu adalah kitab hukum dan ajaran. Jadi membahas background seseorang itu disebutkan namanya saja, tidak dirincikan silsilah ya.
Kalau kau mau rincian silsilah, ambil di kitab dari luar Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab silsilah seseorang, bukan kitab biografi. Pertanyaan saya RK, ya, kalaunya Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, kau buka Matius 1 pasal 1 versi Alkitab Sabda. Jadi yang menyamakan itu adalah Kristen. Tolong kau jawab. Ini pernah saya tanyakan juga dulu samamu ya. Matius 1 pasal 1. Nih ya teman-teman, kalau kita perbesar sedikit ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah kitab silsilah Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Yesus. Ya, inilah daftar nenek moyang Kristus Yesus. Kitab silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Nah, apa? Kok tiba-tiba Nabi Isa saya diambil dicomot oleh Kristen? Katanya beda, tapi kenapa mencomot? Jadi yang menyamakan itu adalah kitab Kristen. Nah, jadi ku minta penjelasan sama kamu. Apakah Isa Al-Masih yang di kitabmu ini beda dengan Yesus Kristus ini? Silahkan dijawab. Ya, itu dulu dah pertanyaan saya ya, sesuai narasi RK sendiri. Oke, chat, Ustaz. Belum muncul. Oke, Ustaz silakan. Ya, jadi tadi Pak Ustadz sempat membahas tentang sejarah dunia ya. Saya suka nih. Sejarah dunia yang Pak Ustadz pakai ini literasinya dari mana? Ya, saya punya banyak sejarah nih. Ya, pertanyaan saya, ketika kamu membahas tentang Isa Al-Masih, kan Pak Ustadz sendiri nantang saya nih ya, kali 3 guys. Pak Ustadz sendiri nantang saya nih kan. Ya, tutup Alkitab, tutup Al-Quran. Ya kan? Kita lihat sejarah dunia. Oke, literasi sejarah dunia yang Pak Ustadz pakai itu dari mana? Coba tunjukkan literasinya yang jelas. Ya kan? Tunjukkan literasi yang jelas, sejarah yang dipakai oleh Pak Ustadz. Bukunya apa? Saya nggak pakai AI ya. Saya menolak AI, karena AI itu bisa diedit. Wikipedia itu bisa diedit. Ingat, jangan pakai AI, karena itu bisa diedit. Wikipedia pun bisa diedit. Ya, literasinya harus jelas. Tolong jawab pertanyaan saya itu ya. Sejarah dunia mana, literasi mana yang dipakai? Ya. Kemudian dari literasi sejarah dunia itu Pak Ustadz, ya, yang Pak Ustadz pakai itu buku mana? Ya, ingat jangan pakai AI, Wikipedia jangan. Isa Al-Masihmu itu lahir di abad keberapa? Isa Al-Masih itu lahir di abad keberapa? Tunjukkan literasinya, bukunya yang jelas. Di abad keberapa Isa Al-Masih lahir? Jangan pakai blogspot. Jawaban jangan pakai blogspot. Jangan pakai Wikipedia. Jangan pakai AI. Saya minta bukunya. Yang jelas bukunya. Ya, sehingga enak nih diskusinya. Ya. Nah, kemudian saya akan bantah ketika Anda menyamakan Yesus dengan Isa dan Anda mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma, Anda salah besar. Ya, saya memulai dari sebuah pernyataan dalam Matius 1 tentang nenek moyangnya Isa Al-Masih ya, Isa ya. Bahasa itu netral. Jadi ada rumpun Semit, Semit barat laut, yaitu bahasa Arab, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Ini 3 rumpun. Satu rumpun, rumpun Semit. Ya, jadi bahasa itu netral karena sebelum adanya Islam, bahasa Arab sudah ada. Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Sebelum adanya ini, bahasa Ibrani sudah ada. Ya, jadi ini kita harus melihat parameternya. Parametriknya seperti apa? Makanya saya bilang bahasa itu netral. Al-Masih itu bahasa Arab. Ya, Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Ya. Ini rumpun Semit, ya. Pertanyaan saya, Al-Masih itu gelar atau nama?
Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Isa Al-Masihmu itu lahir di abad keberapa? Ya, tapi saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ustadz. Ya, saya nggak mau lihat dulu tahun kelahiran. Kita lihat di sini. Isa Al-Masih lahir di mana? Dalam sebuah buku, ya, arkeologis dan sejarah, ada ISBN-nya, ya, bahwa Isa Al-Masih lahir di mana? Bethlehem Efrata, di Bethlehem. Nah, lebih tepatnya kita bisa lihat di sini ada sejumlah rumah-rumah tua. Ini dari Justinus Martyr, kesaksian, bukan cuma sejarah tetapi kesaksian dari beberapa orang. Di abad pertama, ya, ada sejumlah rumah tua di Bethlehem dewasa ini dibangun di atas gua-gua Bukit Kapur. Gua-gua ini digunakan untuk memelihara ternak bahkan pada dewasa ini. Ya, ada footnote-nya. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Gereja kelahiran Kristus, berdiri sebuah gua yang telah ditujukan selama ratusan tahun. Itulah tempat kelahiran dari Yesus Kristus, yaitu di Bethlehem. Ya, ini menurut apa? C.A.N.T. ya. Ada nih, dia punya footnote-nya. Lengkap. Ya, bahkan ada dari beberapa orang-orang juga. Ya, kesaksian daripada universitas-universitas dan unggulan semua. Pertanyaan saya, Isa Al-Masihmu lahir di abad keberapa? Tunjukkan literasi dan bukunya. Kalau saya bisa tunjukkan Yesus saya lahir di abad keberapa. Ya, kalau Anda tidak bisa buktikan, fix beda. Silakan. Sejarawan mana yang Anda pakai? Oke, giliran saya ya teman-teman semuanya. Jujur teman-teman semuanya, saya masih bingung dengan jawaban RK bahasa semetik apa. Yang namanya Yesus itu diambil dari bahasa Yunani, kan, Yesus Kristus. Apanya bahasa semetik? Kau coba buktikan Yunani itu bahasa semetik, coba ya sama aku. Ngaco teman-teman, Yunani kok bahasa semetik. Yesus itu kamu ambil dari mana? Kan gitu. Yesus Christ itu kan kalaunya penyebutan dari Inggris. Habis itu dari bahasa Yunani ya, itu kan Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Lalu dari mana kau bilang Yunani masuk ke dalam bahasa semetik? Kocak. Kau tahu bahasa semetik nggak? Bahasa semetik itu 3, Arab, Aramaik, dan Ibrani. Kan gitu. Dari mana bahasa semetik tuh Yunani? Dari mana? Aduh, kau ngaco. Jelaskanlah kitabmu. Ya, apakah beda itu orang? Ya. Nah, terkait tentang masalah sejarah dunia yang saya sampaikan ya teman-teman, tutup Al-Quran ya, tutup juga Bible, kan kayak gitu. Oh, ini saya pakai ISBN katanya. Terus ya teman-teman semuanya ya, selain pakai ISBN, saya juga pakai sejarah dari si A, si B, si C, kan kayak gitu. Tadi kamu mengambil literasinya dari mana dulu RK tentang Nabi Isa ku tadi? Kamu memakai sejarah dari Muslim atau tidak? Kok bisa-bisanya ya sejarah Nabi Isa dicatatkan di luar Muslim? Katanya Nabi Isa dan Yesus beda. Seharusnya pencatatnya adalah Muslim. Kan kayak gitu. Bukan dari di luar sumber Islam. Teman-teman semuanya, ya saya sedikit menjelaskan dan dari pertanyaan CRK tentang masalah Nabi Isa alaihi salam ya, berkenaan tentang masalah sejarah dunia. Yang saya maksud sejarah dunia ya, tutup Al-Quran. Dari sejarah manapun kita lihat di muka bumi ini selain dari Al-Quran dan Bible ya RK, kita dapat melihat baik dari webnya. Kalau kamu nggak mau Wikipedia terserah, kau mau pakai inilah.com, detik.com, CNN atau apapun yang memuat tentang cerita Nabi Isa alaihi salam. Bukan bercerita tentang Nabi Isa tapi mengambilnya di luar literasi Islam. Nah ya teman-teman semuanya, saya akan ngambil dulu dari sebuah
artikel yang tidak mau dikatakan RK, jangan Wikipedia, baik. Ya. Baik, kita ambil dari artikel umum aja ya teman-teman. Di sini ada kelahiran Nabi Isa alaihi salam ya. Dari ayat-ayat yang disampaikannya itu beliau lahir 4 bulan Zulhijjah ya, tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Masehi, yaitu abad pertama ya. Di bawah pemerintahan raja siapa? Raja Herodes, kan kayak gitu. Nah, teman-teman, itu sejarah Nabi Isa sedikit yang dijelaskan berdasarkan ya dari literasi Al-Qur'an. Beliau lahir tanggal 4 Zulhijjah menurut kalender Hijriyah gitu ya. Hijriyah itu kalender Islam 622 Hijriyah ya. Sebelum Hijriyah, mohon maaf, 622 sebelum Hijriyah. Artinya apa? 6 abad sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau abad pertama. Terus ya saya masih meminta RK dan masih menuntut RK ya teman-teman, bagaimana gitu ya penjelasannya karena nggak banyak poin yang disampaikan RK tadi. Saya fokus ke jawaban saya. Kalau dia tampilin buku itu bisa dilawan dengan buku yang lain, kan kayak gitu. Mari kita bahas Yesusmu melalui sejarah kitabmu ya, dan mari kita bahas Nabi Isa menurut literasi Islam ataupun Al-Quran. Baik, jadi sekilas seperti itu. Kalau kau ambil sebuah buku, ini ISBN-nya tapi dari John Peter, udahlah ya, nggak laku bagi Islam kalau kayak gitu ya. Kalau kau pakai buku John Peter kan gitu. Teman-teman semuanya, saya masih menuntut RK ya menjelaskan tentang masalah bahasa semetik. Katanya bahasa semetik dari mana? Tolong kasih saya dulu datanya gitu ya. Itu dulu dah. Kan 5 menit aja saya nggak ini, masih banyak yang perlu saya jelaskan. Nggak sempat gitu. Oke. Silakan Ustaz. Ada saya nih. Mana kasihan sama Ustaz ini, aduh, serius kosong banget nih Ustaz, jujur. Serius kosong banget nih Ustaz ya. Jadi gini Pak Ustaz. Ketika kau menggunakan penanggalan Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir ya, menggunakan kalender Hijrah, memangnya pada zaman itu kalender Hijrah sudah ada? Kutanya dulu, memangnya penanggalan kalau bilang kalender Hijriah, pada zaman itu kalender Hijriah sudah ada, Ustaz? Kalender, setahu saja ya, kalender Hijriah ini sistem penanggalan yang dibuat oleh umat Islam di abad ke-7 ya. Dan sistem kalender dari Hijriah ini ya istilahnya diprakarsai oleh seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Ya kan? Betul nggak? Nah, bagaimana mungkin kau menggunakan kalender Hijrah sementara zaman itu tidak ada kalender Hijrah? Serius, ini saya rasa terganggu sedikit ini Pak Ustadz, jujur ya. Terganggu gitu. Gak ada tuh kalender Hijriah. Kok bisa Yesus lahir pakai kalender Hijriah? Ada tuang alay mama sayang, nenek moyang asli. Ya. Ya. Kemudian Ustadz, silakan cek video saya kalau kita debat ini, video debat kita ini dicek ulang nih Ustadz. Kenapa saya bilang cek ulang? Saya nggak pernah ngomong bahasa Yunani itu rumpun Semit. Saya nggak pernah ngomong, silakan dicek aja ulang. Bahkan saya bilang Semit, lebih tepatnya Semit barat laut itu rumpunnya ada 3. Ya, Ibrani, Ibrani, ya, Aramaik dan juga Arab. Itu rumpun Semit. Ya, itu lebih tepatnya Semit barat laut. Silakan dicek. Ya. Saya nggak pernah bilang Yunani. Cek aja YouTube-nya. Video debat kita yang tadi. Di scroll aja. Nggak ada saya bilang Yunani itu bahasa Semit. Coba dipakai lah. Jangan di framing lah ya. Kemudian Ustadz, poin berikutnya. Anda mengatakan, ya, perbaiki dulu itu. Tanggalnya itu. Tanggal yang dipakai kalender apa tuh waktu itu. Ketika Isa lahir itu pakai kalender apa. Ketika Isa Al-Masih lahir itu pakai kalender apa. Ya.
Tolong dijelaskan, ya. Nah, Ustadz, ya, ketika kamu menanyakan bahwa Yesus lahir di mana, Anda bilang pada zaman Herodes kan, kamu bilang kan? Pada zaman Herodes. Kamu bilang pada zaman Herodes. It's okay. Berarti Anda menerima sejarah di sini. Anda menerima sejarah bahwa Yesus lahir di zaman Herodes. Berarti Anda juga harus menerima sejarah. Apakah sejarah menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan? Jeder. Tadi kan saya tanya tadi di awal tadi. Ketika Isa hendak disalibkan, itu di abad keberapa? Ketika Anda menerima Isa Anda, yang menggunakan kalender hijrah, lahir di kalender hijrah, pada zaman Herodes, Herodes tidak pakai kalender hijrah. Ya, berarti Anda juga harus menerima sejarah. Ya, kapan Isa Al-Masih tidak hendak disalibkan, melainkan diangkat? Itu di abad keberapa? Tolong tunjukkan literasinya lagi. Tadi literasi yang Anda pakai dari apa? Detik.com. Ya, Anda bilang sejarah dunia, tetapi Anda tidak mengumumkan sejarawan siapa yang memakai itu, ngomong itu. Anda nggak ngomong sejarawan mana yang ngomong itu, nggak ngomong. Ya kan? Nggak pernah Anda ngomong itu. Sumbernya dari mana? Anda nggak ngomong. Jadi alangkah lebih baiknya Pak Ustadz, ketika kita berdebat, sebelum Anda menunjukkan dalil itu, ya, Anda harus menunjukkan dulu literasi Anda, website yang Anda pakai itu dari mana. Ya kan? Sumbernya dari mana. Ya. Sehingga saya pun bisa mengecek di sini. Ya kan? Buku apa yang Anda pakai? Website mana yang Anda buka? Alangkah lebih baiknya seperti itu. Supaya saya pun bisa membuka dan cross-check apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak. Nah, itulah berdebat yang benar, baik dan benar. Ya. Coba sudah dicatat gak? Ketika Isa hendak disalibkan itu, pada abad keberapa tuh? Anda menerima Isa lahir pada zaman Herodes. Oke, menggunakan kalender hijrah. Coba tunjukkan. Isa juga tidak disalibkan pada zaman siapa dan abad keberapa? Silakan, kembalikan. Oke. Tanding ulang. Saya teman-teman mau ketawa takutnya rungkat gitu. Saya menjelaskan memakai literasi dari Islam. Kan kayak gitu. Ya, diambil dari mana? Katanya detik.com, tapi detik.com itu memuat Quran saya. Paham? Makanya kau tidak mau kan dari Wikipedia, nggak mau AI, siapa juga yang mau pakai itu? Ya, kau boleh pakai ya tulisan dari pemberitaan, yang penting ada dalilnya. Itu sah gitu. Sesuai nggak dengan tafsirnya? Jadi Nabi Isa dipakai kalender Hijriah karena penjelasan Islam. Bukan berarti ya pada waktu kita menceritakan sejarah Nabi Isa, kita memakainya kalender Masehi. Aduh. Bingung saya sama RK ini. Pahit emang ya. Yang ada dalam Islam itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu dalam Islam. Jangan kau muat-muat di dalam kitabmu, kan gitu. Akhirnya apa, bingung gitu cara menjelaskannya kayak gimana Nabi Isa dengan Yesus, ya nggak ada pula penjelasannya kayak gimana ya teman-teman. Padahal itu tertera dari kitabnya, yang dibahasnya nggak ada tuh. Saya ngomong Yunani bahasa Semetik, saya udah bilang ya Isa itu diambil dari kata apa? Kata Arab. Kalaunya Semetik, setidaknya kau pakai Ibrani atau Aramaik. Kalau kau udah pakai Yesus, kau ngambilnya dari Yunani. Paham? Bisakah kau memasukkan ya Yunani itu, bahasa Yunani, ke daftar tunggu bahasa Semetik RK? Udah, berarti keagamaanmu bukan dari keagamaannya
Yahudi, bukan, nggak ada hubungannya, nggak nyambung gitu. Nabi Isa pakai kalender Hijriah, udah saya jelaskan. Oke, kalender Hijriah di abad ke-7 kata RK, teman-teman. Kalender Hijriah itu ya memang hampir di abad ke-7, ya memang di abad ke-7 memang. Ya, tapi kamu harus mengetahui bukan berarti ke abad ke-7 itu tidak ada kejadiannya. Kalender Hijriah itu dari mana? Kalender Hijriah itu ya RK itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dari Makkah. Tuh biar kau tahu gitu kalender Hijriah itu dari mana ya. Terus apakah sejarah menerima Nabi Isa tidak disalib? Ya, banyak tulisan-tulisan RK. Kalau kita lihat di luar Al-Qur'an yang juga menolak penyaliban Yesus. Ya, nanti saya bukakan salah satunya. Nanti waktu saya nggak sempat lagi kalau buka buku ini lama masalahnya. Jadi gini, mari kita berpikir aja dulu ya RK sebelum kita membuka sejarah yang juga menerima Yesus tidak disalib. Ini pembahasannya masalah kesalib lagi ya, seharusnya penghususan gitu temanya. Coba kita pikir, saya umpamakan, saya mempunyai anak saya kirim dari Kalimantan. Kan kayak gitu. Dikirim dari Kalimantan ke Jakarta. Selama anak saya di Jakarta, banyak menuliskan kehidupan anak saya tuh dari orang Jakarta. Anak Yusuf begini, begitu, ngajarin ini, ngajarin itu. Sewaktu anak saya di Jakarta, ketika anak saya itu diancam, dia telepon saya. Ayah, jemput saya karena saya diancam sini nyawanya. Lalu saya jemput dia pakai jet pribadi dari Kalimantan. Gak ada orang yang tahu. Saya bawa dia ke rumah, lalu dia tidur di rumah. Tiba-tiba orang Jakarta menuliskan, anak Yusuf mati, meninggoy dibunuh. Ya jelaslah saya bantah dari rumah di Kalimantan. Anak saya ada sama saya, dia tidak meninggoy. Kan kayak gitu, dia ada di rumah lagi tidur. Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya, atau ya lebih percaya saya yang menjemput? Silahkan Anda pikir. Ya, orang Jakarta tidak melihat kejadian anak saya mati meninggoy, dibunuh, nggak kelihatan, nggak lihat mereka, asal tulis saja. Kalau saya yang jemput dia, menyelamatkan dia, dan dia ada di rumah, lebih percaya mana Anda, tulisan orang Jakarta atau saya? Kan gitu. Nah, jadi gini ya RK ya, tentang masalah penamaan Isa di kitabmu tadi aku masih menuntut itu samamu. Gimana penjelasannya? Ya, itu dulu dah. Bingung saya. Penjelasan RK. Iya. Bingung penjelasan kamu ini bikin bingung gitu. Tentang kitabmu bikin bingung. Cuk, ilustrasi kau itu bagus. Tapi itu kembalikan ke kau itu sebenarnya ilustrasi itu. Kenapa saya bilang ilustrasi yang kau buat itu kembalikan ke kau? Yang tidak melihat kejadian itulah orang di abad ke-6, abad ke-7. Dia nggak tahu nih abad ke-7, nggak lihat nih. Tiba-tiba bilang Yudas lah. Bilang tidak disalibkan. Sementara orang yang hidup di abad pertama menyaksikan Yesus Kristus yang mati disalibkan, itu disaksikan. Jadi sebenarnya itu orang, kamu lagi ngomong ke diri kamu, itu perumpamaan itu bukan ke saya. Gimana sih Ucup cara pikirmu? Itu kamu sedang ngomong ke diri kamu tuh Cup. Ilustrasi itu buat kamu sebenarnya Cup. Kok lari ke saya kalau kamu yang kena? Kemudian saya bantah Ucup ya, teman-teman kasih ini dulu nih, biar saya bisa buka datanya enak nih, teman-teman. Dikasih lawan dulu nih, biar saya buka datanya enak nih, teman-teman ya. Jadi gini, ya. Pertanyaan saya tadi, Isa Anda itu yang hendak disalibkan itu di abad keberapa? Kan tidak dijawab, Cup. Literasi dan bukunya dari mana tuh? Ya kan? Saya buka data nih, Cup ya. Saya jawab lagi dari pertanyaan-pertanyaan kamu nih. Ketika saya bilang Yesus saya lahir di Bethlehem bukan di pohon kurma.
Ini bukan cuma satu pernyataan. Ini pernyataan pertama Justinus Martir. Kemudian pernyataan kedua, ini dari apa? C-A-N-T, ya. Kita lihat ini footnote-nya. 428. Morton ini seorang orang ahli nih. Morton menggambarkan dengan mudah beberapa gua di ini sejarawan yang ada di atasnya terdapat rumah-rumah dewasa ini. Gua ini dikenal sebagai apa kalau kita baca? Sebagai Bethlehem, tempat lahirnya Yesus Kristus nih. Ini dari CANT, ya. Mereka sudah memberikan sebuah penelitian. Dan satu hal, Cup. Di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Pohon kurma itu di Yudea. Di Bethlehem itu Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma, Cup. Karena itu ketinggian. Pohon kurma itu ada di Yudea bagian bawah, dataran rendah. Ya. Tidak pernah pohon kurma itu ada di Bethlehem, Migdal Eder. Mana sih gimana sih Cup Kamu ini dari kemana-mana ini ya. Ya jadi saya ingin bilang ini Ucup ya. Saya ingin bilang ya. Bahwa sampai sekarang kamu tidak bisa membuktikan Isa Al-Masih Anda itu yang hendak disalibkan dan tidak jadi disalibkan itu abad keberapa? Buku yang kau pakai, literasi yang kau pakai itu dari mana? Saya lagi menunggu nih jawabannya. Tapi kalau bicara Isa Al-Masih, saya percaya Isa Al-Masih menurut rumpun semit, bahasa netral, saya percaya Isa Al-Masih, tetapi Isa Al-Masih yang sesuai dengan jalannya sejarah. Barulah saya percaya. Tapi kalau Isa Al-Masih yang tidak sesuai dengan jalannya sejarah, minta maaf, tadi kan Ucup sudah bilang nih Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang tadi. Pak Ustadz bilang apa tadi? Ayo tutup Alkitab, tutup Al-Quran, kita buka sejarah dunia. Saya lagi tunggu nih. Literasi sejarah dunia mana yang Pak Ustadz pakai? Sampai sekarang, sampai detik ini, satu pun sejarawan dunia yang mencatat tentang Isa Al-Masih, tidak Pak Ustadz tunjukkan datanya. Saya bisa tunjukkan datanya. Kapan Yesus disalibkan? Kapan Isa Al-Masih lahir? Saya bisa tunjukkan nih. Dari tadi saya tunjukkan. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, berarti 3 pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kan Pak Ustadz tadi menyinggung masalah Yahudi kan? Tunjukkan catatan Yahudi yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan. Jeder kan? Saya ulangi lagi, tunjukkan catatan dari Yahudi yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan. Ya. Kalau ada malam ini saya mualaf Ustadz. Silakan, Tapadol. Habis rupanya waktunya. Baik. Yang pertama, ya teman-teman, nggak ada lagi penjelasan masalah kitabnya. Udah berapa ronde ya teman-teman, saya itu nggak mau nanya itu berbelit-belit nambah pertanyaan karena satu aja belum dijawab dari awal match loh. Ya, dari awal match. Bagaimana di dalam Matius itu Nabi Isa dan Yesus ya disamakan oleh pihak Kristen? Itu alasannya kenapa? Nabi Isa yang mana? Terus ya ilustrasinya nggak dapat dibantah RK teman-teman. Lebih baik ilustrasi itu katanya kembalikan ke kamu. Ya gini, rupanya dia nggak paham ilustrasi saya. Saya ilustrasikan lagi. Saya punya anak, saya utus ke Jakarta. Ya selama anak saya di Jakarta, dicatatin tuh kehidupan anak saya ya di Jakarta. Lalu anak saya telepon saya, ayah saya diancam, jemputlah saya di Jakarta. Saya jemput pakai jet pribadi. Habis itu saya bawa pulang dan dia lagi ada di kamar. Ya teman-teman. Tuh tiba-tiba tanpa melihat kejadian orang Jakarta bilang anak saya lagi mati gitu. Anak saya mati dibunuh katanya.
Kayak gitu. Orang Jakarta tulisannya. Saya bantahlah melalui utusan saya yang akan datang nanti, yang saya utus selain Jakarta buat menjelaskan. Selain ke Jakarta, ya tahun depan saya akan mengutus utusan saya ke Sumatera. Ya, dengan utusan saya di Sumatera, ada yang bertanya, ya, hai utusan Yusuf yang di Sumatera, tahun lalu katanya anak Yusuf mati dibunuh di Jakarta. Lalu saya jawab, biar utusan saya yang di Sumatera menjelaskan. Gak, anak Yusuf tidak mati dibunuh, tapi dia dijemput oleh Yusufnya dan ada di rumah. Ah, tuh kan kayak gitu. Kira-kira lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau saya yang jemput? Lalu menjelaskan, ya dijelaskan oleh utusan saya. Ah, ayo silakan dipilih pakai akal. Terus yang kedua, ya tadi kan udah dibilang zaman Herodes. Emangnya Herodes zaman apa? Zaman purba kayak hidup RK. Jadi tentang sejarah itu ya di zaman Herodes. Ku akui itu Herodes di pemerintahan Romawi pada abad pertama. Lalu Herodes maunya hidupnya di zaman purba gitu. Heran saya dengan RK ini. Nggak dijawab apa, udah dijawab tuh Nabi Isa hidup tahun berapa, kejadiannya tahun berapa, kan 1 Masehi ya 622 kalau hitungan hijriahnya. Terus yang ketiga, pohon kurma kata RK tidak ada di Bethlehem. RK, kalaupun ya tidak ada katamu ya di Bethlehem, aku malah mempertanyakan juga Palungan ya, sejak kapan orang ada beternak di zaman orang-orang yang di musim orang-orang yang lagi kedinginan. Orang lagi musim dingin, orang dari mana orang beternak gitu ya. Artinya ya kalau dikatakan dia diletakkan di atas palungan ya, itu dari mana gitu loh, palungan dari mana? Sedangkan orang musim dingin itu tidak beternak. Lalu dapat dari mana palungannya? Gitu pula. Kan kayak gitu. Kalau kamu mengatakan pohon kurma tidak ada di Bethlehem, lebih nggak masuk akal kalau ada di musim dingin orang beternak. Gitu. Ya, terus apalagi? Aku masih menuntut sih ya RK. Belum lagi ke ayat-ayat Quran teman-teman. Sampai setengah 11 juga masih lama sih masalahnya. Gimana? Satu dulu penjelasan RK yang konkret gitu. Bisa nggak dia menjelaskan kitabnya? Kenapa disamakan Nabi Isa dengan Yesus? Dalam kitabnya itu dulu yang saya tuntut. Baru saya layani dia, mau dia muter kemana, ke Bethlehem atau ke Yudea atau pakai sejarah apa terserah gitu. Saya harap jangan kau tuntut saya melulu untuk menjawabmu ya. Tapi kau satu pun dari pertanyaanku tidak kau jawab gitu loh. Ya itu dulu dah. Jelaskan bagaimana caranya. Ya kalian menyamakan Nabi Isa alaihi salam, Nabi saya, ke kitab kalian itu. Apakah beda dengan Yesus atau sama? Jelaskan dulu secara konkret, 5 menit bahas itu dulu gitu loh maksud saya. Nggak usah kau kesana kemari gitu bahasnya. Silakan. Ustadz, belum jawab pertanyaanku Ustadz. Apa? Pencet. Lagi-lagi 5 menit terbuang sia-sia nih. Di mana pertanyaan saya? Apakah Yahudi mencatat Isa itu tidak disalibkan? Ini 5 menit terbuang sia-sia ini Ustaz. Mana sih Ustaz tadi literasi yang dipakainya mana? Ya. Nih, bicara tentang palungan. Pak Ustadz ngerti nggak palungan itu apa? Kita lihat dari sebuah dalil sejarah dan Alkitab kita pakai nih ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak tepat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi dia dibaringkan di tempat yang bernama palungan. Palungan ini bukan nama tempat. Saya tanya, saya bilang ulang lagi.
Palungan itu bukan nama tempat, Ustadz. Mananya? Dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu, Ustadz, bukan nama tempat. Palungan itu yang gimana, Ustadz? Nah, palungan tuh yang kayak gini. Nah, ini namanya palungan. Nah, ini namanya palungan. Ya. Palungan ini tempat makan hewan nih. Dijadikanlah bayi Yesus dibaringkan di sini. Di palungan. Jadi palungan itu bukan nama tempat. Tidak ada hubungan dengan dingin, panas. Nggak ada. Gimana sih Ustadz ditanya apa, lari apa? Ini kata Nandar, jaka sembung bawa golok. Kagak nyambung, oi. Mana sih, gimananya? Ya. Oh dia nih nandar lagi, Ustadz. Ya. Pertanyaan saya tadi tuh. Ya, kalau saya kan berhasil menunjukkan data tuh Yesus lahir di Bethlehem, ada bukti sejarawan namanya Morton dalam CANT, ya itu ada, ya lahir di Bethlehem, kemudian kelahiran Kristus yang dinubuatkan di Bethlehem Efrata. Ya, jadi Bethlehem itu ada dua, ada Bethlehem ada di Palestina Utara yang namanya Bethlehem Zebulon, dan di Palestina Selatan namanya Bethlehem Efrata atau Bethlehem Yehuda. Nah, Yesus Kristus menggenapkan nubuatan dengan dilahirkan di Bethlehem Efrata, yaitu di Palestina Selatan. Jadi Bethlehem itu ada dua, Bethlehem Zebulon dan juga Bethlehem Efrata. Zebulon itu ada di namanya di Palestina Utara. Nah, Isa Al-Masihmu lahir di Palestina mana? Coba jawab tuh, Isa Al-Masihmu lahir di Palestina mana? Eleh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Satu pun dari tadi saya minta tunjukkan data dan literasi, nggak ada tuh. Terus di mana dalam Yahudi mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan dan mati dan betong? Di mana? Saya minta data, jangan telan air liur. Ustadz udah sampai telan air liur gini. Ustadz, enggak, janganlah Ustadz ya. Saya ini kita diskusi aja Ustadz ya. Janganlah ya. Ya, kita diskusi aja nih. Jangan marah-marah lah ya. Mohon maaf ya. Namanya debat pasti gini ya Ustadz ya. Nah, gitu Ustadz ya. Jadi sejarah dunia mana yang membicarakan tentang Isa Al-Masih ini? Dari tadi saya nggak pernah menunjukkan data gitu kan, nggak ada. Pertanyaannya, apakah jangan-jangan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Ini pertanyaan bukan statement ya. Apakah Isa Al-Masih adalah tokoh fiktif? Atau tokoh anhistoris? Apakah yang lain? Nah ini nih pertanyaan besar, karena tidak ada satupun sejarawan yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Sejarawannya namanya siapa? Gak ada loh. Kalau saya bisa tunjukkan, Yahudi mencatat Yesus disalibkan. Sejarawan Yahudi mencatat Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Nah Ustadz, tunjukkan Yahudi mana, dalam catatan Yahudi mana yang bilang Isa tidak disalibkan? Coba tunjukkan ke saya. Ya, silakan. Tunggu Ustaz. Oke. Bentar, belum ada waktunya nih. Rupanya kalau nanya sama RK, teman-teman selalu nggak ada jawabannya. Saya tanya sama teman-teman, sama penonton aja udah ya. Ada nggak jawaban RK atas pertanyaan saya tentang kitabnya? Ada nggak? Dijawab RK pertanyaan saya tentang kitabnya. Kenapa disamakan Nabi Isa Al-Masih kami dicomot lalu dimasukkan ke kitab kalian? Kenapa disama-samakan? Ada nggak? Nggak ada dari tadi dia menjelaskan. Tapi dia tuntut saya jelasin ini, jelasin itu, jelasin ini, jelasin itu.
Kan kayak gitu. Terus ya dari yang saya catat tadi ya, Palungan bukan tempat. Ya, katanya Palungan bukan tempat. Itu bukan tempat kata RK. Itu adalah tempat makanan hewan kan kayak gitu. Gak ada hubungannya dengan masalah musim dingin. Ya ngapain masalah pohon kurma ada hubungannya dengan kota? Palungan aja nggak ada hubungannya dengan musim dingin. Lalu ngapain kamu memasalahkan pohon kurma hubungannya dengan kota Bethlehem? Nggak nyambung gitu. Itu pertanggapan saya pertama. Yang kedua, ilustrasi nggak dapat dibantah teman-temannya. Ilustrasi saya dengan anak saya yang saya utus tadi nggak dapat dibantah itu ilustrasi. Ya, itu yang kedua, nggak ada bantahan. 5 menit terbuang sia-sia oleh RK tadi. Terus ya teman-teman semuanya, Nabi Isa di abad keberapa? Dan tunjukkan ya Yahudi mana yang mengatakan Nabi Isa tidak tersalib. Loh, kami mengakui ada sejarah penyalipan RK. Tapi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Kalau kamu pengen sejarah mana ya, coba ya tunjukkan samaku. Dari tentara Romawi ataupun pendeta Sanhedrin yang menuliskan bahwa itu adalah asli Isa. Kubalikan dulu samamu. Seharusnya ya kamu tampilkan samaku catatan dari saksi mata tentara Romawi. Siapa nama tentara Romawinya? Eksekutor Yesus. Betul ini adalah Isa yang asli, atau betul ini adalah dari pendeta Sanhedrin Yahudi itu, ini adalah Nabi Isa yang asli. Nggak ada. Coba kamu tunjukkan satu saja dah bukti penyalipan itu kalau terjadi. Paku Yesus mana sama bekas tiang salibnya? Itu dulu ya. Karena kau kuat sekali kau meyakini sejarahnya terjadi ya. Coba kalau itu bukan dongeng, maka paku bekas Yesus sama tiang salibnya mana? Nah, kalau kau beralasan ya nggak ada di museum A, di museum B ya, karena udah 2000 tahun lebih. Firaun aja masih ada. Firaun masih ada, lebih tua dari Yesus, masih ada tuh ya peninggalannya. Tuh Yesus mana? Bekas tiang salibnya, bekas dari pakunya mana gitu. Tunjukkan sama saya ya. Sejarawan mana yang menyimpannya gitu. Kalau kamu mengatakan itu betul-betul terjadi, bukan dongeng. Ya tuh. Jadi salah satunya itu saja ya, bukti konkret penyalipan itu terjadi. Harus ada pakunya, harus ada bekas tiang salibnya. Terus ya RK, kalau kamu membuka KJP kitabmu, dia bukan tergantung di salib RK, di pohon. Saya itu jadi pening sama kitabmu ini, satu bilang di pohon, satu bilang di salib gitu. Heran saya, yang mana yang betul? Ya jadi kalau untuk masalah sejarawan ya, di luar ya literasi Islam teman-teman tentang Nabi Isa, nggak bakalan umat Islam percaya gitu. Apalagi RK menampilkan yang mencatatkan Nabi Isa bukan Islam pula agamanya. Ya kalau kau mau membahas Nabi Isa, ku sarankan satu dari Quran, berikut tafsirnya gitu. Kalau kau mau bahas Yesus ya silahkan kau pakai Bibelmu gitu. Tapi kenapa nih, sekali lagi ku ulang lagi pertanyaannya, tapi kenapa Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran kau sama-samakan, kau comot lalu kau masukkan kitab kau? Di Matius 1 pasal 1 tuh kayak gimana penjelasannya? Itu dulu yang ku minta gitu, biar aku bisa bertanya yang lainnya gitu. Gak maju-maju dari tadi saya teman-teman ya mau menanyakan yang lain, gak maju-maju. Karena apa nggak ada penjelasannya? Macam mana Matius 1 pasal 1 itu? Coba tolong dicarikan dulu ya, bagaimana caranya untuk menjawab itu. Silakan. Gak ada nih Ustaz. Chat. Serius gak ada loh jawaban. Awak boleh bawa buku 4 pertanyaan saya ini, aduh ya Allah.
Ini pertanyaan semuanya nih, terkumpul di sini 15 poin ini. Ini nggak ada satu pun, ya Allah, Cup. Cup, gimana lah hidupmu ini, Cup? Pantas banyak yang murtad, Cup. Ya, dengan jawabanmu nih, Cup. Ya, terlalu ini untuk. Jadi, pertanyaan kamu itu ya, siapa yang menyaksikan? Oke, it's okay. Saya jawab itu ya. Saksi matanya siapa? Oke. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kata Yesus, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia bilang apa? Inilah ibumu, inilah anakmu. Bukan inilah Yudas anakmu. Jadi gak ada tuh ngomong di atas kayu salib, ya Bunda Maria lagi di bawah kaki salib Yesus, baru bilang inilah aku Yudas anakmu. Gak ada, kakek kamu gak ada. Ini Yesus sendiri yang ngomong, ya kan? Inilah ibumu, inilah anakmu. Kemudian dia mengatakan inilah ibumu, ya kan? Maria, ibunya, menyaksikan langsung kematian dia di atas kayu salib. Dan Maria juga tahu dia bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kalau bilang tidak ada yang menyaksikan, ibunya, masa bilang, lah ini bukan anak gua nih, enggak, bukan. Ibu, inilah anakmu. Lalu Maria bilang, bukan, lo bukan anak gua. Kagak, lo bukan anak gua. Kagak, kayak gitu, Cup. Iya, inilah ibumu, inilah anakmu. Jadi ketika Yesus ngomong kayak gitu, Maria nggak kaget. Kalau Maria merasa itu bukan anaknya, batinnya, secara batin, Maria bisa bilang, kagak, lo bukan anak gua. Lo Yudas. Lo tuh Simon, bukan anak gua. Gitu, Cup. Ya. Dan nih, Cup. Ya, saya menunjukkan dalil lagi nih. Ya. Ini seorang sejarawan nih. Ya, dalam buku The Antiquities of the Jews ya. Mengatakan apa? Flavius Josephus menyatakan dia apa? Dia mati di atas kayu salib. Bukan cuma Flavius Josephus. Sejarawan Yahudi bernama apa? Tacitus. Sejarawan kedua adalah Plinius muda dari Bitinia, ya. Kemudian siapa? Josephus, ya. Semuanya ini mencatat dan mengatakan bahwa dia disalibkan, bukan diserupakan. Yang diserupakan, yang tidak disalibkan itu cuma satu, Cup. Ucup mau tahu nggak siapa yang nggak disalibkan? Terus diselamatkan sama Allahnya dia. Yang tidak disalibkan pada abad itu adalah siapa, penonton? Nama Yesus juga, tapi Yesus Barabas. Yesus Barabas itu seorang penjahat, penyamun. Nah, Yesus Barabas inilah yang tidak disalibkan. Dan Allahnya Yesus Barabas adalah Pilatus. Karena Pilatuslah yang menyelamatkan si Yesus Barabas ini. Ya, saya tidak tahu. Jadi Anda beriman kepada Isa yang disalib atau Isa yang tidak disalibkan? Kalau Anda beriman kepada Isa yang tidak disalibkan, tertulis di dalam Alkitab dan sejarah adalah Yesus atau Isa Barabas. Aduh, janganlah main report kayak gitu. Aku udah kena report loh. Teman-teman, mawar-mawarnya dong, di gip-gipnya aku kena report di pembatasan nih. Aduh, kena pembatas ini ya. Berarti tidak ada dalil orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Orang dalil di dalam Sanhedrin pun mencatat dia disalibkan. Nanti saya jawab tentang Yesus disalibkan di atas pohon atau disalib. Saya akan jawab setelah ini. Waktu tidak pas. Saya akan jawab habis ini. Silakan.
Ini kalau diterusin gak apa-apa kak? Bentar dulu RK. Kamu tuh pelanggaran. Aku disuruh putusin. Berarti kamu tuh kena ban habis ini berarti. Berarti last lah udah. Last lah gak apa-apa. Ya udahlah kalau kayak gitu. Dari takut nanti akun saya hilang lagi gitu. Iya makanya. Geningan. Ya udahlah. Penutup kau duluan lah 2,5. Aku terakhir. Nggak, aku nggak banyak sih. Udah 2,5 menit aja. 2,5 menit aja ya. Kebanyakan ya. Oke, terima kasih lah Pak Ustadz ya atas diskusinya malam ini. Nanti kita ada lanjutan diskusi lagi tentang apa tadi itu yang kita mau bahas tadi ya. Pak Ustadz ingat kan yang di awal tadi? Nanti kita akan diskusi tentang itu lagi. Ada terusannya nanti. Oke, kita terusan lagi. Ini saya kena pelanggaran nih teman-teman ya. Saya kena pelanggaran, nggak bisa dilanjutan. Ya, kalau saya tidak mau framing di akhir. Kalau saya ada salah-salah kata, Pak Ustadz ya minta maaf, jangan masukkan ke hati. Untuk teman-teman Islam juga, kalau saya ada salah-salah kata, jangan masukin ke hati ya. Teman-teman, 3.500 orang jangan lupa follow akun Bang RK ya. Jangan lupa follow akun Bang RK teman-teman. Di love orange kan, bantu love orange kan akun Bang RK juga teman-teman ya. Biar kuat teman-teman ya. Kalau saya salah minta maaf Pak Ustadz, jangan masukin ke hati. Kalau teman-teman Islam juga kalau rasa kata-kata saya menyinggung, ini cuma perdebatan ya, ini perdebatan, perbedaan pendapat itu hal biasa, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendukung live-nya saya, moderator saya, terus Kak Mila ya, teman-teman Bang Ikna, Mike Pra, teman-teman semua saya nggak bisa sebutkan satu persatu yang selalu ada di sini, thank you. Sa